Bapak yang ada sukacita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Amin. 3 kali kita katakan haleluya. Amin. Ada sukacita, balasnya haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi ya, saya mau tanya, ada sukacita jemaat Tuhan, balasnya haleluya, haleluya, haleluya. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saya pun bersukacita pada pagi hari ini. Meskipun ini adalah kali yang pertama ya Bapak Ibu yang terkasih, saya berada di tengah-tengah saudara. Saya berterima kasih juga kepada Bapak Gembala, yaitu Bapak Pendeta Vandra Tiwa Sarjana Teologia, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Dari Palu saya berangkat sekitar pukul 4:15 karena saya belum tahu medan di tempat ini. Saya bertanya kepada Bapak Gembala, lebih dekat lewat mana? Beliau mengatakan lewat Saleh Mahmud, dan saya taat saja gitu karena beliau adalah pemimpin rohani ya. Gitu, saya lewat Saleh Mahmud, saya menikmati jalan gitu ya. Dengan hujan deras, saya pakai jas hujan gitu, tapi itu tidak mengurangi sukacita saya. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu ada di tempat ini juga meskipun hujan ya, meskipun dingin gitu ya kan. Saya tahu desa Kamarora ini adalah desa yang dingin ya gitu. Saudara datang di tempat ini itu semuanya karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Saya mau tanya dan melihat lambaian tangan jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Berikan dulu tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Oke, Tuhan. Saya perkenalkan nama saya Roina Stefli Muhammad. Saya pendeta hamba Tuhan di organisasi Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Pada saat ini saya belum mengembala, saya masih sebagai seorang pemberita Injil dan pengajar saudara gitu. Ada beberapa kelas gitu yang saya ajar sebagai seorang guru karena memang ya Tuhan percayakan saya untuk menempuh jalur pendidikan teologi. Nah itu perkenalan singkat dari saya ya. Gitu, nanti kalau mau mengenali saya lebih lanjut bisa ngobrol-ngobrol di pastori. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya punya prinsip bahwa yang terpenting bukan siapa pemberitanya. Amin. Siapapun berdiri di sini bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah apa yang diberitakan. Amin. Dan komitmen saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, saya tidak mau memberitakan yang lain. Saya tidak mau memberitakan ilmu-ilmu yang lain, pengetahuan yang lain. Saya tidak mau memberitakan filsafat. Saya tidak mau lucu-lucu di tempat ini ya kan, meskipun memang harus ada sedikit-sedikit goyonan ya biar kita tidak begitu ngantuk gitu. Tapi komitmen saya setiap kali saya dipercayakan untuk melayani, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, komitmen saya hanya firman Tuhan saja yang saya beritakan. Amin. Ya kan, firman Tuhan saya percaya itu adalah kebenaran Allah. Amin. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu berkuasa. Ketika firman Tuhan diberitakan, saya percaya mujizat terjadi. Amin. Ketika firman Tuhan diberitakan, saya percaya hati orang yang mendengarnya, hati keras dilembutkan, hati yang bengkok diluruskan. Amin. Hati yang berduka cita dihibur, karena firman Tuhan pun juga sifatnya menghibur dan menguatkan. Amin. Saudara mau menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Saudara mau menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Pencuciku gembala yang keras suaranya. Saya mau bertanya kembali lagi. Dengan lantang kita berkata, saudara mau menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Katakan dengan keras. Amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Oke, begini. Kalau kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu yang terkasih, kita buka kitab Kisah Para Rasul. Ada satu bagian kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini, dan saya berdoa ini memberkati kita, sehingga ketika kita pulang sebentar setelah ibadah, kita mendapatkan satu berkat khusus, yaitu berkat rohani, berkat yang berasal dari kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kitab Kisah Para Rasul pasal 3. Kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 15 sampai ayat 20. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Boleh ya, saya ayat 15, Bapak Ibu ayat 16, demikian bergantian sampai ayat 20. Firman Tuhan menuliskan demikian. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal
adalah saksi. Ayat 16, Bapak Ibu yang terkasih. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Ayat 18. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ayat 21. Ayat 20. Ayat 20. Sudah? Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu yang terkasih, berikan dulu tepuk tangan bagi kita. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Amin ya. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Bapak Ibu yang terkasih. Nah, satu bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini ya Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah khotbah Petrus ketika ia berada di serambi Salomo. Nah, Petrus berkhotbah pada saat itu setelah sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi, yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Peristiwa apa itu? Peristiwa yang terjadi pada hari Pentakosta. Peristiwa apa yang dahsyat yang terjadi pada saat itu? Peristiwa yang terjadi pada saat itu adalah digenapinya janji Allah tentang datangnya seorang penghibur yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang ketiga. Yang setuju katakan amin. Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Yang kita percaya Bapak Ibu yang terkasih bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal. Amin ya. Kekristenan mempercayai itu, dan itu adalah asas pengajaran yang benar dari kekristenan. Jika ada gereja mengajarkan bahwa Allah itu bukan Allah Tritunggal, maka itu bukanlah pengajaran yang benar. Sebab pengajaran yang benar meyakini bahwa Allah itu adalah Allah yang Tritunggal. Nah, demikian konsep ketritunggalan Allah mesti kita mengerti dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Amin. Allah Tritunggal itu seperti apa Pak Pendeta? Allah Tritunggal itu adalah begini. Allah yang pada hakikatnya esa, tetapi menyatakan diri dalam 3 pribadi. Kata Tritunggal itu berbeda dengan kata Triteisme. Jadi berbicara mengenai Tritunggal, ini bukan berbicara mengenai Allah yang 3. Iya kan? Kalau Triteisme, Allah itu 3, iya kan? Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berdiri sendiri. Tetapi Tritunggal tidak demikian. Tritunggal itu adalah Allah yang pada hakikatnya esa, dan memang Dia adalah Allah yang esa. Yang setuju katakan amin. Tetapi di dalam keesaan Allah, Dia menyatakan diri dalam 3 pribadi. Pertama pribadi Bapa, yang kedua pribadi Anak yaitu Yesus Kristus, dan yang ketiga pribadi Roh Kudus. Amin. Yang menyertai kita sampai hari ini, Dialah pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Roh Kudus dicurahkan pada peristiwa hari Pentakosta. Ketika Roh Kudus dicurahkan, begitu banyak tanda-tanda heran yang terjadi. Firman Tuhan menuliskan ada bunyi angin, bunyi gemuruh seperti suara angin keras memenuhi ruangan saat itu. Dan
pada saat itu peristiwa Pentakosta, sudah hari Pentakosta. Itu adalah perayaan bangsa Israel setelah mereka merayakan Paskah. Pentakosta atau Pantekosta itu sama saja. Kalau Pantekosta itu ejaan lamanya dari bahasa Melayu. Artinya adalah hari raya yang ke-50. Ke-50 dihitung dari hari Paskah. Jadi sebenarnya perayaan Pentakosta ini adalah sebuah perayaan panen raya, di mana semua orang dari berbagai penjuru itu datang ke Yerusalem untuk merayakan bersama-sama. Makanya firman Tuhan menulis di sana ada orang Kreta, betul ya? Ada orang Makedonia, ada orang Arab juga. Dan ketika mereka berkumpul, Roh Kudus memenuhi para rasul. Lidah-lidah api yang disebut sebagai api Pantekosta itu memenuhi para rasul. Para rasul mulai mengucapkan sebuah bahasa yang tidak mereka pelajari sebelumnya. Mereka orang Galilea, tetapi mereka bisa berbahasa Arab. Mereka orang Galilea, tetapi mereka bisa berbahasa Kreta. Yang mereka ucapkan adalah pekerjaan Allah yang besar. Amin. Dan pada saat itu Petrus berdiri untuk berkhotbah. Amin. Dan di berikutnya Petrus berkhotbah pun juga diserap di Salomo. Petrus berkhotbah tentang kuasa nama Yesus. Amin. Petrus berkata di dalam ayat 15 bahwa demikianlah ia pemimpin kepada hidup yang telah kamu bunuh itu. Saya suka di dalam terjemahan bahasa Inggris, Bapak Ibu yang terkasih, bahasa asli Alkitab di dalam bahasa Yunani memakai kata Archegos Hosoe, author of life, pencipta kehidupan, penulis kehidupan, pemimpin kehidupan, yaitu Yesus yang telah mereka bunuh. Ini menjelaskan bahwa memang Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang datang ke dalam dunia karena kasih-Nya. Amin. Saya mau tanya, saudara percaya bahwa Allah mengasihi? Saudara percaya bahwa Allah mengasihi? Kasih Allah kepada manusia tidak seperti kasih manusia kepada sesamanya. Kita mengenal di dalam kekristenan, di dalam Alkitab ada 4 jenis kasih yang ditulis. Yang pertama itu adalah kasih agape, yaitu kasih Allah itu sendiri. Dan yang kedua itu adalah kasih phileo. Yang ketiga itu adalah kasih storge, dan yang keempat itu adalah kasih eros. Dari keempat jenis kasih ini hanya ada satu kasih yang disebut sebagai kasih yang sejati, yaitu kasih agape. Amin. Jadi Allah mengasihimu itu bukan dengan memakai kasih manusia. Amin. Allah mengasihimu dengan memakai kasih yang sejati. Artinya begini, kasih yang terbukti melalui pengorbanannya. Amin. Kita ditebus bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena perbuatan baik kita. Kita ditebus karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi pencipta kehidupan itu yang mereka bunuh. Dan Petrus berkata bahwa kami adalah saksi. Terus ayat 16 dibilang apa di sana? Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal itu. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini. Siapa dia? Dialah orang lumpuh yang ada di Serambi. Amin. Kita melihat betapa dahsyatnya kuasa nama Yesus. Saudara percaya bahwa nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa? Amin. Kuasa nama Yesus bisa kita pakai untuk mengusir setan. Amin. Kuasa nama Yesus bisa kita pakai untuk mematahkan segala santet. Kuasa nama Yesus bisa kita pakai untuk menyembuhkan. Amin. Kalau ada orang kerasukan, terus tidak ada bapak gembala di pastori, pakai nama Yesus. Karena kuasa nama Yesus itu bukan diberikan hanya kepada
kuasa nama Yesus itu diberikan bagi setiap orang yang percaya. Jadi kalau ada orang kerasukan, tidak usah tunggu panggil Pak Pendeta. Karena mungkin Pak Gembala juga mungkin ada pelayanan yang lain. Nah, gaya Pak Gembala, kalau semuanya terpusat ke Pak Gembala bisa kurus kering Pak Gembala. Kalau sekarang segode-gode, mantap sekarang Pak Gembala ini ya. Setiap kita harus pakai kuasa nama Yesus. Amin. Kalau mungkin kita berjalan di jalan yang gelap, terus kita melihat ada sesuatu yang aneh, iya kan? Pernah begitu ya? Jalan di atas dari Bulili ke kamar orang, kau lihat ada yang terbang-terbang kain putih. Langsung nama Yesus, di dalam nama Yesus. Amin. Kalau kau sakit ataupun keluargamu sakit, pakai kuasa nama Yesus. Kalau mau tunggu Pak Gembala bisa lebih sekarat lagi, ya kan? Langsung saja pakai kuasa nama Yesus. Karena kuasa nama Yesus itu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Amin, 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 amin. Saya mau tanya, siapa yang percaya pada pagi hari ini? Haleluya, berikan dulu tepuk tangan. Kita bisa mendemonstrasikan kuasa nama Yesus. Kalau kita memiliki iman, kita memiliki kepercayaan. Dan itulah inti dari pemberitaan Petrus, yaitu kuasa nama Yesus. Dan di dalam khotbah yang Petrus menutupnya, intinya itu ada di dalam ayat 20. Firman Tuhan berkata di sana, mulai ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapus. Jadi kuasa nama Yesus selain bisa mengusir setan, mematahkan segala santet, menyembuhkan setiap penyakit, kuasa nama Yesus bisa mengampuni segala dosa. Amin. Hanya ada di dalam nama Yesus keselamatan. Ada satu pujian lama bilang begini, tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Amin. Ada satu pujian lagi saya barusan ingat. Di dalam namanya ada keselamatan. Amin. Di dalam ku rasa damai. Di dalam kuasanya tiada yang sukar datang dan percaya di dalam namanya. Yang tahu semuanya nyanyikan. Hanya nama Yesus. Semuanya. Hanya nama Yesus. Amin. Hanya dalam namanya ku rasakan kasih sayang. Hanya
nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Dan pada akhir khotbah Petrus berkata bahwa karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kalau kita melihat di dalam bahasa asli ya Bapak Ibu terkasih, ini terbalik. Kalau bahasa Indonesia sadarlah dan bertobatlah. Tetapi kalau di dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris memakai kata repent and return. Jadi bertobat dan sadar. Amin. Bertobat dan kembali. Nah, setiap orang yang percaya, kita dituntut oleh Tuhan, diminta oleh Tuhan, bukan hanya sekedar beriman saja dan menerima anugerah keselamatan. Kita sebagai orang yang percaya diminta oleh Tuhan untuk selalu hidup di dalam pertobatan. Amin. Jadi berbicara mengenai bertobatlah dan sadarlah, ini berbicara mengenai satu kehidupan yang mesti kita hidupi setiap hari. Amin. Karena bertobat dan sadar, pertobatan ini adalah satu kata yang sifatnya harus berulang-ulang terus-menerus kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Setiap hari kita mesti hidup dalam pertobatan. Karena tidak ada manusia yang hidup tanpa dosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Setiap kita berpotensi untuk berdosa. Termasuk kami juga para hamba-hamba Tuhan. Kami kalau tidak menjaga diri, kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kami membaca dan merenungkan serta melakukan